my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Endrawati Saena. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari STT Inting Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengangkat sebuah topik mengenai metode penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai tugas lanjutan kuliah dari dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu MTH MTA. Tapi sebelum kita lanjut dalam pembahasan, pertama-tama mari kita bersama-sama berdoa untuk kepulihan dunia ini dari keberadaan COVID-19 yang sangat merugikan dan meresahkan kehidupan kita manusia. Di tengah pandemik sekarang, tentu pembatasan aktivitas akan kita rasakan sebagai langkah dan upaya untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya ialah pelaksanaan perkuliahan yang hanya dilakukan di rumah, seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, menurut saya, physical distancing ini diterapkan demi kebaikan kita agar terhindar dari terjangkitnya virus COVID-19 ini. Jadi, saya berdoa semoga kita senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan berlimpah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenai metode penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, tentu hal utama yang kita lakukan adalah dengan melakukan sebuah penelitian sebagai sumber atau dasar dan sekaligus pendukung dari penulisan karya ilmiah kita. Mengapa demikian? Karena melalui penelitian kita akan menggali, mencari tahu, dan sekaligus mempelajari kebenaran dari topik berdasarkan objek penelitian kita. Namun, dalam melakukan penelitian, tentu ada metode atau prosedur-prosedur yang harus kita perhatikan agar penelitian yang kita lakukan tidak salah arah, melainkan tepat pada sasaran yang kita inginkan. Nah, pola seperti ini disebut sebagai metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian atau research. Nah, dalam KBBI, metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode juga merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun kerangka berpikir yang beraturan, berarah, dan berkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan. Selain itu, metode juga diartikan sebagai suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien
yakni dengan langkah-langkah yang tetap dan teratur. Nah, sedangkan penelitian atau research adalah suatu kegiatan mengkaji atau studi secara teliti dan teratur dalam suatu bidang atau ilmu menurut kaidah tertentu. Mengkaji ialah suatu usaha memperoleh atau menambah pengetahuan. Secara umum, metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Secara terperinci, Almak mendefinisikan metode ilmiah sebagai sebuah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Jadi, bisa dikatakan bahwa metode penelitian memiliki fungsi yang besar dalam pembuatan atau penulisan sebuah karya tulis ilmiah, yakni sebagai pedoman agar kita mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang maksimal. Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah dibagi dalam 5 macam metode, yaitu yang pertama metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif, yang ketiga metode survei, yang keempat metode deskriptif, dan yang kelima metode penelitian ex post facto. Nah, apa yang dimaksud dengan kelima macam metode penelitian di atas? Baik teman-teman, dari kelima macam metode penelitian di atas, yang saya akan bahas di sini hanya 2 metode, di mana kedua metode ini yang sering digunakan dalam proses penelitian pada penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif adalah suatu prosedur atau langkah penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode ini menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskriptif tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetoda bersifat alami dan holistik, yakni lebih mengutamakan kualitas. Menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Pada metode ini, peneliti akan mulai memahami arah penelitiannya. Jika sudah memasuki tempat atau objek sebagai sasaran penelitiannya, di mana peneliti akan membaca berbagai informasi tertulis, mungkin dengan berupa gambar-gambar, berpikir, melihat objek, serta memperhatikan aktivitas yang terjadi di sekitarnya. Kemudian, dari hasil yang diperoleh di tempat penelitian, peneliti akan memilih mana yang menarik dan untuk dibahas dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Namun, belum berhenti sampai di situ. Pada tahap akhir, penulis mencoba membandingkan dari tiap-tiap poin menarik yang telah dipilah
dengan memfokuskan pada satu titik poin yang akan diangkat dalam sebuah topik dan disusun serta disajikan dalam bentuk naratif atau dengan menguraikan suatu peristiwa, kisah, dan pengalaman yang diperoleh dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilalui selama penelitian berlangsung. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis atau juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Teori-teori yang digunakan serta hipotesis yang diajukan juga biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Pada metode ini, proses penelitian menggunakan pendekatan deduktif. Artinya, peneliti akan menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis atau dasar pemikiran yang diberikan. Dalam proses ini, peneliti akan menjawab suatu masalah atau rumusan teori tertentu dari hipotesis yang dibuat, yang kemudian hipotesisnya akan diuji melalui pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan statistik, yang kemudian akan membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak. Inilah yang menjadi sasaran utama dari penggunaan metode kuantitatif dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Teman-teman, setelah kita mengenal dan tahu mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kaitannya dengan sebuah karya tulis ilmiah, sekarang kita akan membahas mengenai penulisan dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, karya tulis ilmiah jika dibagi dalam 3 kata, yakni karya, tulis, dan ilmiah. Karya berarti hasil ciptaan sendiri atau kelompok. Kemudian tulis berarti ada huruf yang dibuat dengan pena dan alat lain sebagai media. Berarti menuangkan hasil pemikiran dalam sebuah tulisan. Dan yang ketiga, ilmiah. Berarti bersifat ilmu, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, karya tulis ilmiah merupakan sebuah laporan tertulis yang memaparkan hasil atau kajian dari sebuah penelitian yang disusun dengan metode tertentu secara sistematik, penulisan yang teratur dan baku, dan juga menjaga kesantunan bahasa yang dilakukan oleh individu maupun tim atau kelompok, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya.
Dalam praktiknya, karya tulis ilmiah dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang berisikan data, fakta, dan juga solusi dalam pemecahan masalah yang dijadikan sebagai topik. Nah, macam-macam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah skripsi. Nah, skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa dalam melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1 yang dimana ditulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Dan yang kedua, tesis. Nah, tesis ini merupakan jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis juga mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Dan yang ketiga yaitu disertasi. Nah, disertasi ini merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir dari seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3-nya ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Karya ilmiah dikatakan memiliki sistematika penulisan yang teratur, artinya dalam penulisannya terdapat struktur penulisan sebagai bagian terpenting di dalamnya, yakni pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Bagian-bagian dalam struktur penulisan karya tulis ilmiah ini tentu memiliki peranan dan fungsi masing-masing dalam penelitian sebuah karya tulis ilmiah. Berikut penjelasan mengenai ketiga bagian tersebut, yakni yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisikan jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Karena itu, bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karenanya, pada bab pendahuluan membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua adalah isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang
diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan, di mana pada bagian kesimpulan berisikan hasil akhir dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Simpulan merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Kesimpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Kesimpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Sekian dari saya mengenai topik kita hari ini. Semoga menjadi bahan pembelajaran bagi kita dan semoga tentunya bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. See you next time.